Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengajarkan sesi coaching dengan aktor pemeran sebagai coach, yaitu Bapak Mambu SPD, sebagai coach Ibu Rahmawati SPD, dan sebagai pengamat saya sendiri Indarwati. Nah, dalam sesi coaching hari ini ada sebuah topik, yaitu Bu Rahma mengeluh karena setiap ia mengajarkan siswa selalu kelihatan lesu tanpa semangat. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai sesi coaching kali ini, kita awali dengan pra observasi dulu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian dalam sesi coaching pada kesempatan ini. Nah, di sini rubrik penilaiannya ada dua aspek yang harus dibahas. Aspek yang pertama yaitu kompetensi inti yang meliputi kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif ya. Kemudian aspek yang kedua yaitu langkah alutsista. Langkah alutsista Bapak Ibu sudah ketahui, nanti akan dibahas di sesi ini ya. Kemudian sebelumnya saya bertanya dulu kepada sebagai coach, kompetensi apa ya Pak yang ingin dicapai dalam praktik coaching kali ini? Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi sebenarnya dalam kompetensi inti dalam praktek coaching ini saya harus memenuhi 3 kompetensi. Yang pertama adalah saya harus hadir penuh untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari coach saya. Kemudian pula saya harus mendengar aktif. Jadi saya bukan mendengar hanya diam, tapi tetap aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya bisa memberikan jalan untuk memecahkan masalah yang bisa membantu mereka sampai bisa menemukan masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah harus memiliki pertanyaan berbobot, karena tanpa pertanyaan berbobot maka kita tidak akan menemukan, coach tidak akan menemukan solusinya dalam setiap permasalahannya, karena pertanyaan berbobot ini bisa membantu coaching untuk menggali kompetensi yang dimilikinya, seperti itu. Oke, baik, saya sudah paham maksudnya ya. Sekarang kita akan praktek coaching ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya persilahkan ambil posisi saya sebagai pengamat ya. Silakan dilanjutkan prakteknya. Saya tetap di sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu Rahma, hari ini saya ingin mengajak Ibu mengobrol, mungkin agak sedikit lama ya. Kira-kira Ibu Rahma keberatan tidak?
Justru itu Pak, sepertinya yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang mana akhir-akhir ini yang sering saya hadapi Pak. Begitu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini mendapatkan manfaat Bu ya. Nah, itulah yang saya harapkan Pak. Saya lihat Bu Rama akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu seperti tidak bersemangat. Ada apa Bu ya? Mungkin bisa bercerita dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak atas perhatian yang mana Bapak juga bersedia untuk membantu saya Pak. Oke, jadi apa nih kira-kira yang bisa Bapak bantu ke Bu Rama? Gini, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Lalu apa yang bisa kita capai melalui obrolan ini kira-kira Bu? Saya itu masih bingung Pak, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat dalam proses mengajar dan tidak sering fokus dalam proses mengajar apabila saya lakukan di dalam kelas Pak. Oh gitu ya. Coba sekarang Ibu ceritakan lebih detail lagi pada saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu dari masalah Ibu ini. Apa yang kurasakan saat ini Pak, saya saat mengajar itu murid-murid kurang memperhatikan. Kemudian saya dalam proses belajar itu membuat saya kurang bersemangat apabila melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Jadi apa nih Bu Rama yang membuat Ibu ini tidak bersemangat? Ketika saya merasa murid-murid tidak mengikuti pembelajaran dengan baik di dalam kelas Pak. Maksudnya ini murid-murid jadinya ini tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas itu murid-murid seperti lesu, kurang bergairah, mereka seperti malas dan tidak bersemangat ketika saya mengajar di dalam kelas Pak. Oh gitu ya, oke saya mengerti maksud Ibu sekarang. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu bagaimana proses yang berlangsung yang selama ini Ibu lakukan di kelas itu Bu. Ya seperti biasa Pak, setelah berdoa saya menjelaskan tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran yang akan dicapai. Setelah itu saya menyampaikan materi dan siswa-siswa menyimaknya, lalu memberikan penugasan. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat siswa-siswa itu merasa kurang bersungguh-sungguh Pak. Terkadang ada saja murid yang tidak selesai emangnya mengerjakan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dalam proses pembelajaran saya Pak? Menurut Ibu sendiri salahnya itu kira-kira di mana? Sepertinya murid-murid susah untuk menangkap penjelasan dari saya Pak. Oh begitu ya. Oke, jadi saya mungkin ingin tahu lebih jauh lagi apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa murid lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Saya sudah pernah sih beberapa kali Pak mengajak mereka untuk bermain dalam pembelajaran. Misalnya saya memberikan sebuah kuis ataupun main tebak-tebakan gitu Pak. Tapi setelah gamenya selesai atau berakhir, mulailah lagi terlihat kurang bersemangat dari peserta didik tersebut Pak. Begitu ya. Nah, apakah ini berlangsung Bu setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja gitu? Tidak sih Pak, ada momen ketika malas, namun saat pelajaran matematika dan seni budaya yang bentuknya seperti memberikan sebuah lagu atau menyanyi ataupun menggambar, ketika itu mereka terlihat antusiasnya Pak. Oh begitu ya Bu. Nah, mungkin bisa saya ambil kesimpulan
pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah menyenangkan ya, dan belum tentu loh membosankan bagi murid. Jadi yang membuat mungkin Ibu merasa kurang semangat hanya saat mengajar di pelajaran tertentu kan? Ya Pak, betul sekali. Sepertinya memang begitu. Namun seakan-akan mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Pak. Oh, oke begitu ya. Oke, berarti Ibu kan sudah tahu penyebab turunnya semangat Ibu mengajar itu apa. Terus ada lagi tidak hal yang menyebabkan kurang semangat itu dalam mengajar? Sepertinya sih tidak ada Pak. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam belajar setiap harinya gitu. Begitu saja sih Pak. Gitu ya. Kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu lakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi? Ada enggak yang ingin coba Ibu lebih memperbaiki lagi? Mungkin saya akan coba untuk memperbaiki pembelajaran yang mana untuk lebih berpihak pada murid sehingga murid lebih senang dan aktif dalam belajarnya. Nah, gitu dong. Oke, kira-kira apa nih prioritas Ibu setelah ini? Saya pikir itu hal yang pertama yang saya akan lakukan yaitu memperbaiki diri saya sendiri Pak. Yang utama semangat dalam menghadapi murid. Dengan begitu siswa-siswa akan mendapatkan imbas dari semangat yang saya alami. Saya pikir begitu Pak. Oke, ya itu langkah yang baik Bu ya. Mungkin ada hal lain mungkin yang ingin Ibu lakukan lagi selain itu tadi. Sepertinya Pak, kemarin kan saya sempat melihat Bapak saat mengajar. Kemudian murid-murid Bapak saya perhatikan itu diajak atur nafas. Nah, itu bagaimana ya Pak? Apa saya bisa memperbaiki semangat peserta didik dengan hal tersebut? Oh, gitu Bu. Jadi yang saya lakukan kemarin itu namanya pembelajaran sosial emosional Bu, dengan menggunakan teknik STOP. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional ini, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat lagi saat belajar. Apa dan bagaimana itu pembelajaran sosial emosional yang Bapak maksudkan? Baiklah Bu, nanti kita atur lagi jadwal untuk belajar tentang pembelajaran sosial emosional ini ya Bu. Oke Pak, nanti saya akan coba cari istirahat dan Google terlebih dahulu tentang informasi yang Bapak maksudkan ini. Jadi ketika belajar bersama, saya sudah mengetahui secara garis besar konsep tersebut. Oke, nah itu deh bagus Bu. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Mungkin nanti saya akan mencoba untuk mengajak salah satu teman saya yang bernama Bu Indah untuk membantu saya nantinya dalam belajar bersama. Oke, bagus ya Bu idenya. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini Bu, mungkin Ibu bisa gambarkan apa-apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat dalam mengajar yang nantinya berdampak pada semangat murid Ibu di kelasnya. Pertama, insya Allah saya akan memperbaiki mood terlebih dahulu. Kemudian mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dan saya juga akan mengajak teman sejawat yaitu Bu Indah untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional yang Bapak maksudkan tadi sebelumnya. Oke, luar biasa Bu ya, begitu. Dan semangat ya Bu, saya yakin Ibu pasti bisa lebih bersemangat lagi dan bisa juga membuat
murid-muridnya bertambah semangat dengan langkah-langkah ibu ini ya. Insya Allah, amin. Saya juga berterima kasih atas diskusi yang Bapak lakukan. Semoga kita sama-sama semangat dalam membina atau menuntun peserta didik menjadi yang lebih baik. Oke, sama-sama Bu. Jadi jangan sungkan Bu ya, kalau memang nantinya Ibu butuh saya untuk setiap ada masalah Ibu, saya siap. Mudah-mudahan setiap Ibu minta saya punya waktu. Oke, siap, nanti kita berbagi ilmu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mamu dan Ibu Rahma. Sesi coaching pada kesempatan ini sangat luar biasa ya, yang kalian miliki. Kemudian ada beberapa catatan-catatan kecil selama observasi coaching tadi ya. Yang pertama dari kompetensi yang ingin kita capai itu sudah tampak dalam kegiatan coaching, di mana si coachnya sudah hadir penuh ya dalam kegiatan itu. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi secara terbuka dari si coach ya, dan sudah mampu juga mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh si coach. Kemudian untuk langkah-langkah yang dicari di sini, tujuan yang pertama itu si coach mengatakan lalu apa yang bisa kita capai melalui obrolan kita. Kemudian identifikasi masalahnya, di sini si coach mengatakan coba sekarang ibu ceritakan apa ceritakan pada saya mungkin apa yang bisa saya bantu. Itu identifikasi masalah. Kemudian masuk di rencana aksinya, si coach mengatakan saya ingin tahu dulu nih apa yang selama ini sudah pernah ibu lakukan untuk bisa membuat murid bersemangat. Kemudian sebagai tanggung jawab di sini, si coach mengatakan nanti saya akan coba cari inspirator dan Google dulu yang tentang informasi Bapak maksud ini. Jadi ketika nantinya kita belajar bersama, saya sudah mengetahui secara garis besar dan konsepnya. Itu yang bisa saya rangkum pada kesempatan proses praktek coaching ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan apa yang kita ambil dari sisi positifnya. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf kita bertiga ya, saling memaafkan gitu. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, kalau begitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.